Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan pembelajaran mikro. Baik, pada kesempatan kali ini yang presentasi untuk hari ini yaitu kelompok 2 dan yang menjadi moderatornya itu Saudari Ratu Devi. Bagaimana dengan Saudari Ratu Devi? Apakah bisa menjadi moderator? Iya, siap. Baik, mungkin saya serahkan ke moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi mengenai modul 2. Baik, pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Mahrani Umar, kemudian ada saya sendiri yaitu Muhammad Aras dan Hikmawati. Baik, saya akan membacakan pada materi bagian kegiatan belajar 1, yaitu karakteristik pembelajaran mikro. Adapun untuk materi-materi yang akan dibahas, yang pertama latar belakang, kemudian karakteristik pembelajaran mikro, dan yang ketiga perbandingan pembelajaran biasa dan pembelajaran mikro, dan yang keempat jenis-jenis keterampilan mengajar. Pada awalnya dan membina para calon guru, kemampuan para guru dalam penampilan mengajarnya, mereka terlebih dahulu mempelajari berbagai konsep atau teori tentang keguruan, mempelajari mata pelajaran yang harus diajarkan, serta melakukan kegiatan praktek di sekolah tempat latihan untuk mendapat pengalaman praktis mengajar. Kemudian, cara yang dilakukan seperti itu dapat berjalan dengan baik. Teori-teori keguruan termasuk pembelajaran yang menjadi dasar kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru telah cukup dikuasai. Demikian pula materi pembelajaran yang harus diajarkan kepada siswa telah dikuasai. Dengan kata lain, pendekatan pembelajaran mikro merupakan bentuk miniatur dari kegiatan pembelajaran di kelas sebagai tahap awal untuk mengkondisikan calon guru berkenalan dengan keterampilan mengajar. Kemudian, karakteristik pembelajaran mikro. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya, mikro yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Sebagai suatu pendekatan pembelajaran, penyederhanaan melalui pembelajaran mikro ini dianggap cukup penting. Apabila bagian-bagian atau keterampilan dalam bentuk kecil telah dikuasai, maka akan mempermudah penguasaan terhadap hal yang lebih luas dan kompleks.
Untuk lebih jelasnya, bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro dibandingkan dengan pembelajaran biasa dapat dilihat dalam bentuk bagan seperti berikut. Baik, ini merupakan bentuk bagan antara pembelajaran biasa dan pembelajaran mikro. Dari bagan di atas menunjukkan bahwa ukuran pembelajaran mikro nampak lebih kecil, yaitu untuk mengilustrasikan bahwa dalam pembelajaran mikro bentuk pembelajarannya lebih disederhanakan. Akan tetapi, walaupun bentuk pembelajaran mikro bersifat disederhanakan atau mikro, tetap sebagai bentuk pembelajaran yang sebenarnya atau real teaching. Hanya saja praktek mengajar melalui micro teaching tersebut tidak dilakukan di kelas yang sebenarnya atau not real classroom teaching. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu perbandingan pembelajaran biasa dan pembelajaran mikro. Dapat dilihat pada slide ini, yaitu tabel perbandingan pembelajaran mikro. Adapun untuk pembelajaran biasa, yang pertama, waktu pembelajaran 35 menit sampai dengan 40 menit. Sedangkan pada pembelajaran mikro, yaitu waktunya pembelajaran mulai dari 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian contoh yang kedua, jumlah siswa. Pada pembelajaran biasa, jumlah siswanya ada 30 sampai dengan 35. Sedangkan pada pembelajaran mikro, jumlah siswanya 5 sampai dengan 10 orang siswa. Kemudian contoh berikutnya, pada pembelajaran biasa, materi pembelajarannya yaitu luas. Sedangkan pada pembelajaran mikro, materi pembelajarannya dibatasi. Kemudian contoh yang terakhir, yaitu pada pembelajaran biasa, keterampilan mengajar terintegrasi. Sedangkan pada pembelajaran mikro, keterampilan mengajar terisolasi. Tabel di atas memberikan gambaran bahwa antara pembelajaran yang sebenarnya dengan pembelajaran mikro masing-masing memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya, pembelajaran biasa dan pembelajaran mikro adalah mengajar yang sebenarnya atau real teaching dan bukan pura-pura mengajar. Adapun perbedaannya dilihat dari unsur-unsur pembelajaran yang digunakan, di mana unsur-unsur pembelajaran mikro lebih disederhanakan, terutama dilihat dari segi kuantitas, misalnya dari segi materi, waktu, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang diterapkan, dan lain-lain. Kemudian penyederhanaan tersebut bukan hanya terkait dengan keempat unsur pembelajaran seperti yang tertera dalam tabel di atas, melainkan berlaku pula untuk unsur-unsur pembelajaran lainnya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis keterampilan mengajar. Yang pertama, variasi stimulus atau stimulus variation. Pemberian stimulus pembelajaran secara bervariasi atau tidak monoton. Variasi stimulus bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti variasi dalam menggunakan metode, media, gaya mengajar, suara, variasi dalam menggunakan komunikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, keterampilan membuka atau set induction. Keterampilan membuka pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga, keterampilan menutup atau closure. Keterampilan menutup pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa isyarat atau silent and non-verbal
Chaos. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, interaksi. Tujuan dari komunikasi dalam pembelajaran adalah tercapainya tujuan komunikasi itu sendiri. Kemudian yang kelima, memberikan penguatan, reinforcement of student participation, yaitu memberikan penguatan, yaitu pemberian respon dari guru terhadap aktivitas belajar siswa yang bertujuan untuk lebih meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang keenam, keterampilan bertanya atau fluent in asking question. Dalam konteks pembelajaran, kegiatan bertanya atau menyampaikan pertanyaan untuk membuat siswa belajar. Oleh karena itu, bertanya atau menyampaikan pertanyaan perlu dipelajari dan dilatih agar menjadi terampil. Kemudian yang ketujuh, keterampilan membuat ilustrasi dan contoh illustration and as of example. Ilustrasi dan contoh dalam proses pembelajaran sangat penting untuk memperjelas, mempertegas, dan mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dibahas. Kemudian yang ke-8, keterampilan menjelaskan atau lecturing. Keterampilan menjelaskan yaitu suatu keterampilan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada siswa secara jelas, gamblang, dan lancar. Kemudian yang ke-9, kelengkapan komunikasi atau completeness of communication. Kelengkapan komunikasi harus memenuhi unsur-unsur komunikasi, yaitu ada pesan atau materi, pengiriman pesan, saluran untuk menyampaikan pesan, dan penerima pesan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Hikmahwati. Ya baik, terima kasih kesempatannya. Ya, pada kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas mengenai prinsip pembelajaran mikro. Nah, adapun materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama pengertian prinsip, yang kedua prinsip-prinsip umum pembelajaran, yang ketiga prinsip pembelajaran mikro, dan yang keempat ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro. Next. Ya, yang dimaksud dengan prinsip adalah aturan, ketentuan, atau hukum yang mengatur aktivitas agar dapat berjalan secara logis, sistematis, dan membawa manfaat atau hasil yang optimal. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran sebagai suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran. Jadi, proses tersebut tentu memiliki ketentuan, aturan, atau hukum yang mengatur aktivitas dalam pembelajaran tersebut. Ya, pada garis besarnya, prinsip pembelajaran ada yang bersifat umum dan berlaku serta harus menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran, dan ada juga yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik atau model pembelajaran yang diterapkan. Nah, adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran ialah yang pertama, prinsip perhatian atau motivasi, ialah suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan seluruh kekuatan energi berupa perhatian dan motivasi yang tertuju dan disalurkan pada kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian dan motivasi yang kuat akan sulit memperoleh hasil yang lebih maksimal. Nah, adanya aktivitas adalah proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran, fisik, sosial maupun emosional. Mengingat pentingnya aktivitas, maka harus dijadikan ketentuan atau aturan yang harus dikondisikan oleh guru dan praktisi pendidikan dalam proses pembelajaran agar keaktifan suatu aktivitas agar lebih terpelihara selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang ketiga, adanya balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh penghargaan atau hukuman yang mendidik, yang akan menjadi pemacu aktivitas dan menambah semangat belajar siswa yang lebih tinggi. Nah, yang keempat itu adanya tantangan, ialah pemberian stimulus agar siswa lebih tertantang sehingga muncul keinginan untuk mencoba melakukan aktivitas maupun bekerja untuk menjawab atau menghadapi tantangan tersebut. Nah, tantangan yang diciptakan dalam pembelajaran tentu saja disesuaikan dengan aktivitas pembelajaran saat itu.
Dengan adanya tantangan pula, siswa akan memiliki kesiapan lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Oleh karena itu, tantangan harus diciptakan dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi terbiasa untuk mengatasi dan memecahkan tantangan atau masalah yang akan dihadapinya. Nah, prinsip umum yang terakhir ialah perbedaan individual. Ya, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan selain perbedaan, masing-masing siswa juga ada yang memiliki kesamaan sifat, karakter, dan bentuk-bentuk kesamaan lainnya. Dengan karakter-karakter siswa tersebut pastinya akan berbeda terhadap kebiasaan dan cara belajarnya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran harus bisa menyesuaikan bagaimana karakteristik-karakteristik setiap siswa. Next. Nah, berikut ini kita akan mengkaji prinsip pembelajaran khusus, ialah prinsip yang harus diperhatikan ketika menggunakan pendekatan atau model micro teaching. Prinsip pembelajaran mikro yang merupakan ketentuan, kaidah atau hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Sesuatu yang telah disepakati sebagai ketentuan hukum atau prinsip, maka ketika aturan itu ditaati, maka akan berdampak positif terhadap proses dan hasil pembelajaran mikro. Sebaliknya, apabila ketentuan aturan itu diabaikan atau tidak ditaati, maka tidak akan membawa dampak yang positif. Adapun prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan micro teaching antara lain, yang pertama fokus pada penampilan. Nah, fokus pada penampilan sasaran utama yang menjadi kefokusan dalam pendekatan ini adalah penampilan dari setiap peserta atau peserta yang dilatih. Nah, penampilan yang dimaksud adalah perilaku atau tingkah laku peserta, baik calon guru atau guru dalam melatihkan setiap jenis keterampilan mengajarnya. Penampilan biasanya menunjukkan pada performance seseorang yang secara konkret bisa dilihat atau diamati. Dengan demikian, fokus perhatian setiap yang terlibat dalam pembelajaran mikro sepenuhnya hanya pada penampilan peserta dalam melaksanakan keterampilan-keterampilan yang dilatihkan dan bukan pada unsur kepribadiannya. Nah, yang kedua itu spesifik dan konkret. Jenis keterampilan yang dilatihkan harus terpusat pada setiap jenis keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian. Misalnya, berlatih membuka dan menutup pembelajaran dilakukan secara tersendiri dan tidak digabungkan dengan jenis keterampilan mengajar lainnya dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, penampilan dalam membuka atau menutup pembelajaran tersebut bisa ditekankan pada aspek-aspek yang lebih khusus lagi. Nah, penekanan pada hal-hal yang lebih khusus dari setiap keterampilan yang dilatihkan, itulah makna dari prinsip spesifik dan konkret. Nah, berikutnya adanya umpan balik, ialah proses memberikan balikan, baik komentar, saran, solusi pemecahan, dan semacamnya, yang didasarkan pada hasil pengamatan dari penampilan yang telah dilakukan oleh seorang yang berlatih. Setelah selesai, setiap peserta melakukan proses latihan melalui pembelajaran mikro. Nah, pada saat itu pula dengan segera dilakukan proses umpan balik. Salah satu tips yang harus menjadi konsensus bersama baik peserta yang berlatih, observer, dan supervisor, yaitu ketika memberikan umpan balik, baik komentar, saran, solusi pemecahan yang diajukan harus didasarkan pada niat baik untuk saling melengkapi. Nah, adanya keseimbangannya. Prinsip ini terkait erat dengan prinsip sebelumnya, yaitu umpan balik. Ya, maksudnya ketika observer atau supervisor menyampaikan komentar, saran atau kritik terhadap penampilan peserta yang berlatih, baik calon guru atau guru, itu tidak hanya menyoroti kekurangannya saja atau kelemahannya, tetapi harus dikemukakan pula kelebihan-kelebihan dari penampilan yang telah dimilikinya. Informasi melalui umpan balik yang disampaikan dengan jujur, transparan, dan akuntabel dan seimbang diharapkan akan menjadi motivasi untuk memelihara dan meningkatkan kelebihannya dan memperbaiki terhadap kekurangannya. Berikutnya itu ketuntasan, ialah kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya. Apabila dari 1 atau 2 kali latihan ternyata berdasarkan kesepakatan bersama masih ada yang harus disepakati, masih ada yang harus diperbaiki dalam menerapkan jenis keterampilan tertentu, maka semua pihak harus membantu memfasilitasi latihan ulang sehingga diperoleh kemampuan yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
Selanjutnya ada namanya maju berkelanjutan. Ya, siapapun yang berlatih dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mikro, ia harus mau belajar secara terus-menerus tanpa ada batasannya. Inilah makna dari prinsip maju berkelanjutan, yaitu keinginan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan diri. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama, prinsip pembelajaran mikro adalah ketentuan, aturan, dalil, hukum yang menjadi acuan atau ketentuan dalam menerapkan pembelajaran mikro agar dapat dilaksanakan secara baik dan membawa hasil yang maksimal. Yang kedua, prinsip pembelajaran pada garis besarnya terdiri dari dua, yaitu prinsip umum, yakni aturan atau ketentuan yang berlaku umum dalam pembelajaran. Sedangkan prinsip khusus yakni aturan atau ketentuan yang khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing model pembelajaran. Yang ketiga, prinsip pembelajaran umum antara lain, yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, aktivitas, yang ketiga, balikan dan penguatan, tantangan, dan perbedaan individual. Nah, yang keempat, prinsip pembelajaran mikro ialah fokus pada penampilan, spesifik dan konkret, umpan balik, keseimbangan, ketuntasan, dan maju berkelanjutan. Nah, adapun pada kegiatan belajar 3 ini akan dibahas oleh Saudari Maharani Umar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada bagian ini saya akan membahas kegiatan belajar 3, yaitu guru yang efektif. Materi-materi yang akan dibahas yaitu upaya untuk menciptakan pembelajaran berpikir dari mengajar dengan orientasi. Yang kedua, klasifikasi mengajar berpikir. Yang ketiga, batasan perilaku utama yang harus dimiliki oleh guru. Yang keempat, karakteristik guru yang efektif. Guru yang efektif adalah ciri atau perbuatan yang semestinya harus dimiliki atau tercermin atau direfleksikan dalam setiap bimbingan kegiatan belajar mengajar. Perilaku atau penampilan yang berkaitan dengan guru yang efektif yaitu menunjang terjadinya proses pembelajaran yang efektif pula. Upaya untuk menciptakan pembelajaran berpikir dari mengajar dengan orientasi yaitu yang pertama, berpartisipasi dengan siswa membentuk pengetahuannya. Yang perlu digarisbawahi adalah berpartisipasi, artinya bukan menyampaikan atau memberikan pengetahuan, akan tetapi guru memainkan peran sebagai fasilitator untuk mendorong siswa menemukan pengetahuan. Yang kedua, membuat makna. Terkait dengan unsur pertama, mengajar bukan menyampaikan agar dikuasainya sejumlah ilmu pengetahuan atau kemampuan. Yang ketiga, memberi kejelasan, yaitu suatu hal yang sifatnya masih samar-samar, biasanya akan membingungkan, bahkan suatu yang masih membingungkan tidak bisa dijadikan suatu rujukan atau yang valid. Yang keempat, bersikap kritis, yaitu suatu sikap yang tidak mudah percaya dengan suatu yang nampak, akan tetapi selalu bertanya, mencari, dan menelusuri atas sesuai di balik yang nampak. Yang kelima, melakukan justifikasi, yaitu terkait dengan pembahasan berpikir kritis dan memberikan kejelasan, yakni melalui upaya-upaya seperti itu akan melahirkan keyakinan atau pembenaran, dan itulah yang dimaksud untuk membuat sesuatu menjadi benar dan memiliki keyakinan. Baik, materi selanjutnya yaitu Lacosta 1985 mengklasifikasikan mengajar berpikir ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, touching of thinking, yaitu mengajar yang diorientasikan pada pembentukan mental siswa seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pengembangan rasa ingin tahu dan sebagainya. Yang kedua, touching for thinking, yaitu suatu usaha penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan optimal
untuk memungkinkan siswa dapat mengembangkan berpikirnya dengan kritis, kreatif, dan terpenuhnya rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, touching about thinking, yaitu upaya guru untuk membantu siswa agar menyadari terhadap proses dan hasil belajar atau berpikirnya. Siswa harus dibiasakan untuk menilai diri sendiri atau self-evaluation, mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta berupaya untuk lebih mengembangkan kemampuannya. Baik, materi selanjutnya yaitu pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan beberapa batasan perilaku utama yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sylvester J. 1968 mengidentifikasi beberapa karakteristik guru yang efektif, yaitu komitmen, yaitu kesetiaan, kepatuhan, dan ketaatan, serta dedikasi untuk mencurahkan segala pikiran dan kemampuannya pada bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, intelijen. Agar bisa bekerja dengan efektif dan profesional pada bidang profesi yang ditekuninya harus ditunjang oleh kecerdasan atau intelligence. Yang ketiga, knowledge, yaitu bagi setiap guru dapat menjalankan tugas yang secara efektif dan efisien harus ditunjang oleh pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang keempat, sound character, yaitu dalam pembelajaran guru berperan sebagai komunikator, yaitu yang mengomunikasikan pesan-pesan pembelajaran yang diterima oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, good physical dan mental health, yaitu fisik dan mental yang sehat termasuk ke dalam aspek yang cukup penting untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Yang keenam, entusiasme, yaitu modal dasar untuk menjadikan guru efektif dalam harus memiliki sifat antusias. Yang ketujuh, sense of humor. Guru yang efektif dalam membimbing pembelajaran adalah yang mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kedelapan, flexibility, yaitu guru yang efektif ialah yang dinamis, luas, yaitu yang mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi atau fleksibel. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Jadi sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kepada Saudari Anggun Putri Safita, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya yakni, bagaimana cara menjadi guru yang efektif pada saat kondisi kelas sedang tidak kondusif? Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Apakah pertanyaan dari Saudara Anggun untuk kelompok 2 sudah jelas? Iya, jelas. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Siti Alia Adila untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya yaitu bisa dijelaskan bagaimana itu keterampilan mengajar terintegrasi dan keterampilan mengajar terisolasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Muhammad Yusril
Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Pertanyaan saya tadi terkait materi prinsip pembelajaran yang sempat saya dengar, yaitu bagaimana cara seorang guru memberikan tantangan bagi siswa-siswa yang memiliki tingkat kedisiplinan yang kurang. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya ketika memberikan tantangan itu, maka siswa akan merasa tertarik dalam pembelajaran. Jadi mungkin begitu saja pertanyaannya. Terima kasih. Apakah pertanyaan dari saudara Yusril sudah jelas ke kelompok 2? Jelas. Jelas. Baiklah, saya berikan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sekitar 10-15 menit. Terima kasih. Saya kembalikan ke kelompok 2. Baiklah, saya persilakan kepala kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Yusril mengenai seperti apa tantangan dalam pembelajaran. Nah, ini tantangannya harus kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, misalnya guru memberikan persoalan yang harus dipecahkan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Ataukah guru mata pelajaran hadis menugaskan kepada siswanya untuk menghafal 5 hadis sahih yang bertema atau membahas akidah. Nah, ketika siswa berhasil mengerjakan apa yang ditugaskan atau tantangan pertama, ini menurut prinsip tantangan siswa tersebut akan memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilakan lagi kepala kelompok 2 untuk menjawab keseluruhan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anggun. Baik, adapun untuk pertanyaannya, saya ulang kembali, yaitu bagaimana menjadi guru yang efektif saat kelas sedang dalam kondisi tidak kondusif. Baik, jawabannya itu seorang guru perlu membekali diri dengan strategi pengelolaan kelas yang tepat untuk menciptakan suasana belajar yang tenang, kondusif, dan menyenangkan. Selain itu, penting juga untuk membangun kedekatan dengan murid agar kelas menjadi lebih aktif dan partisipasi. Jadi, sebelum mengajar ke dalam kelas, guru harus dibekali dengan strategi pengelolaan kelas yang akan menciptakan suasana belajar. Jadi ketika suasana tidak kondusif, berarti gurunya tidak menguasai pengelolaan atau strategi pengelolaan kelas. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, apakah saudara Anggun dapat memahami dan menerimanya atau ada yang ingin ditanggapi dari teman-teman yang lain? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja saya terima. Baiklah, saya kembalikan ke kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Siti Ali Adila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara bagaimana itu keterampilan mengajar integrasi dan terisolasi. Keterampilan mengajar
kehidupan pembelajaran sehingga menghasilkan pola kehidupan pembelajaran yang memiliki keserasian fungsi. Sedangkan keterampilan mengajar terisolasi yaitu dasar yang harus dikuasai oleh guru kepada calon guru dengan latihan terpisah atau terisolasi. Mungkin Saudari Maharani Umar bisa diulang jawabannya, soalnya suaranya kurang jelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana keterampilan mengajar integrasi dan terisolasi? Keterampilan mengajar integrasi yaitu proses penyelesaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan pembelajaran sehingga menghasilkan pola kehidupan pembelajaran yang memiliki keserasian fungsi. Kalau keterampilan mengajar terisolasi yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh calon guru dengan latihan secara terpisah atau terisolasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah dari Saudari Siti Ali Adila ada tanggapan atau dari teman-teman yang lain? Baik, terima kasih. Saya bisa menerimanya. Baiklah, semua pertanyaan telah dijawab. Selanjutnya kita akan ke sesi kedua. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Saya persilakan kepada Saudari Mutmainah Putri Imam Sujai. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pada pembelajaran mikro ada karakteristik yang berbeda seperti materi pembelajaran yang dibatasi. Pertanyaan saya ingin bertanya, bisa diberikan contoh dan dijelaskan bagaimana pembelajaran yang seperti apa yang menerapkan pembelajaran mikro? Baiklah, apakah pertanyaan dari Miss Mainah sudah jelas untuk kelompok 2? Sudah jelas. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Warnida untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, apakah ada batasan tertentu dalam melatih setiap keterampilan terhadap prinsip pembelajaran mikro? Apakah pertanyaan dari Saudari Warnida sudah jelas untuk kelompok 2? Sudah jelas, moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Iksan Kamil untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok 2. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yaitu, ada aturan dan ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro. Lalu pertanyaan saya adalah, bagaimana jika aturan-aturan tersebut tidak dijalankan? Apakah masih dapat disebut sebagai pembelajaran mikro atau tidak? Mungkin itu dari saya kembalikan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke kelompok 2 untuk mencari jawabannya 5-10 menit. Saya persilakan. Baiklah, saya persilakan kepada Hikmawati untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Warnida. Pertanyaannya, apakah ada batasan tertentu dalam melatih setiap keterampilan terhadap prinsip pembelajaran mikro?
Nah, ini tidak ada batasan yang menentukan harus berapa kali kita latihan untuk setiap jenis keterampilan. Ini artinya jika dengan satu kali latihan sudah dianggap cukup baik atau terampil dan profesional atau tuntas, maka tidak perlu mengulang lagi melatih jenis keterampilan yang sama, tinggal beralih pada jenis keterampilan lainnya. Akan tetapi sebaliknya, jika dengan 2 kali kesempatan berlatih masih dianggap belum cukup menguasai, lakukan berlatih ulang sampai mencapai hasil yang memuaskan atau tuntas. Kalau menurut konsep mastery learning, seseorang telah dianggap menguasai secara tuntas apabila telah memperoleh kemampuan di atas 75%. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah jawabannya tadi sudah jelas dan dapat diterima atau ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, jika tidak ada yang ingin menanggapinya, saya persilakan kelompok 2 untuk melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iksan Kamil. Baik, saya ulang untuk pertanyaannya itu. Tadi bahwa adakah ketentuan aturan dalam penerapan pembelajaran mikro, bagaimana ketentuan tidak baik, apabila ketentuan tidak diterapkan, maka secara garis besar untuk pelaksanaan pembelajaran mikro tidak dapat berjalan secara maksimal. Mengapa demikian? Karena sudah tertera pada prinsip pembelajaran mikro bahwa ada beberapa ketentuan, aturan, dalil, atau hukum yang menjadi acuan dalam ketentuan menerapkan pembelajaran mikro. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, apakah ada tanggapan dari teman-teman untuk jawaban yang diberikan dari saudara Aras? Baik, terima kasih atas jawabannya, dapat saya pahami. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok 2 untuk menyelesaikan pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mutmainnah Putri, yaitu pertanyaannya, pada pembelajaran mikro ada karakteristik yang berbeda seperti materi pembelajaran yang dibatasi. Pertanyaannya itu contoh pembelajaran seperti apa yang menerapkan pembelajaran mikro. Contoh pembelajaran yang menerapkan pembelajaran mikro yaitu membentuk konsep belajar diskusi kelompok kecil. Dalam penerapannya, konsep belajar mengajar dengan menggunakan diskusi kelompok kecil memungkinkan untuk menerapkan terjadinya pembelajaran mikro. Dalam diskusi tersebut akan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang signifikan. Hal ini akan mempermudah para siswa sendiri untuk menyerap ilmu pengetahuan dengan lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapinya? Terima kasih untuk jawaban dari pemateri. Saya rasa saya sudah mengerti. Baiklah, saya rasa semua pertanyaan telah dijawab. Dan dengan ini saya menyatakan berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya kembalikan ke Wahyuni. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 2 dan terima kasih juga kepada saudari Ratu Devi Gayatri setelah menjadi moderator. Baik, teruntuk kelompok 2 agar sekiranya membuat rekaman video presentasi kami hari ini dan diupload ke YouTube, kemudian dikirim ke grup pembelajaran mikro. Dan untuk tugasnya kepada semua teman-teman, tugas individunya yaitu
di mana mengumpulkan tugas kesimpulan dan soal latihan modul 2. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, mungkin saya rasa sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, makasih. Saya boleh memberikan sedikit sedikit kesimpulan supaya ada tong disebut Pak Mustari di dalam bahwa mengajar ke Pak Mustari. Boleh ya? Iya Pak. Boleh Wahyuni? Boleh Wahyuni? Hadir Pak. Nah, karena Wahyuni ketuanya ini. Ya? Iya Pak. Boleh Wahyuni? Tunggu sebentar ya, jangan keluar tidurnya. Iya Pak, dengan senang hati Pak ya. Oke, baik. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mereview terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini. Baik. Oke, ada di semua ini teman-teman. Noviola, mana Noviola? Ada di Noviola? Noviola, ada di Noviola, coba open kamera semua. Iya Pak, hadir Pak. Ya mana Ki? Open kamera Ki. Bangsawan. Ada Bangsawan. Najamuddin. Ada Najamuddin. Ada Pak. Fatur. Mana Noviola? Mana Noviola? Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan menceritakan sedikit tentang pembelajaran mikro. Jadi sudah ada pahami sedikit tentang pembelajaran mikro seperti yang disampaikan tadi Pak Muhammad Aras. Kelihatannya panjang rambutnya nih Muhammad Aras, tapi biar nih. Ada ya? Ada yang bisa memberikan sedikit definisi pembelajaran mikro? Apa itu pembelajaran mikro? Saya Pak. Ya, Anggun C. Sasmi. Silakan Anggun. Anggun Putri Sasmita. Jadi berdasarkan yang telah dipelajari itu Pak, dan juga dari menjawab latihan-latihan di modul itu Pak, yang dapat saya pahami sedikit Pak tentang pembelajaran mikro, yakni di mana pembelajaran mikro ini dilakukan agar nantinya pada saat kita menjadi pengajar, kita dapat melakukan proses belajar mengajar itu Pak secara tertib dan juga tidak fokus pada guru ini hanya menyampaikan saja, tetapi juga terjadi interaktif antara murid dan juga si pengajar tersebut. Kenapa mati? Itu saja Pak. Baik, terima kasih Anggun, penjelasan yang luar biasa. Ya, jadi saya ingin memberikan garis bawah terkait dengan apa itu pembelajaran mikro. Jadi pembelajaran mikro itu sebenarnya pembelajaran yang betul-betul kita laksanakan dalam ruang kelas, sama dengan kalau guru Anda mengajarkan. Ya, sama persis dengan ketika guru Anda mengajarkan, cuma karena Anda ini angkatan corona, maka yang pure full Anda diajar oleh guru yang real itu adalah ketika ketika Anda SMP. Tapi SMA saya kira setengah itu daring. Nah,
Corona ini datang membawa dua manfaat, mengajarkan kita berinteraksi. Jadi sebenarnya sekarang ini kita ada di fase dari pembelajaran luring ke pembelajaran daring. Kita pasti adaptasi dengan teknologi, bagaimana adaptasi teknologi dalam pembelajaran. Saya mau jelaskan sedikit, mempertegas sedikit tentang pembelajaran mikro. Jadi pembelajaran mikro itu sebenarnya pembelajaran yang dilakukan seperti biasa. Tidak. Cuman sedikit berbeda ketika dibuat dalam bentuk kecil, bentuk kelompok kecil, ya. Bentuknya kelompok kecil. Kalau pembelajaran mikro, kalau pembelajaran biasa, satu guru untuk 30 orang mahasiswa, 30 siswa. Tapi kalau pembelajaran mikro, mungkin satu guru untuk 5 siswa saja. Ya, tapi ini betul ada pembelajaran dilakukan, ada proses belajar mengajar dilakukan. Nah, ada langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah waktu yang digunakan. Waktu yang digunakan itu sebentar saja. Sebentar saja. Ya, kalau di pembelajaran biasa 1 jam itu, 1 jam pelajaran itu 45 menit. Maka kalau dalam pembelajaran mikro itu cukup 10 menit saja. Atau 15 menit saja. Karena sebenarnya hanya sekedar latihan untuk belajar. Nah, yang kedua, materi pelajaran yang diberikan. Materi pelajaran yang diberikan dibatasi, tidak usah terlalu banyak, cukup sedikit saja. Tapi yang penting di sana ada pembuka, ada inti, ada penutup. Oke. Kemudian jumlah tadi terbatas. Kemudian materi yang cukup, kemudian cakupan materi itu tidak perlu terlalu banyak. Nah, intinya sebenarnya kalau pembelajaran mikro mestinya kita punya ruangan sebenarnya, ada ruangan kecil, kita di dalam nanti Taufik, nanti Aras, Maharani itu berdiri di depan kelas, membuka pelajaran, menyampaikan materi, ada tanya jawab, kemudian menutup pelajaran, kita menilai seperti apa cara menjelaskannya. Pembelajaran mikro nanti ini kita gunakan untuk sebagai ajang latihan standing up di depan kelas mengajarkan ilmu yang Anda tahu untuk siswa. Nah, nanti kita gunakan untuk turun ke lapangan, ke PPL. Nah, sebenarnya ada yang menggelitik Pak Mustari, teman-teman sekalian. Ini pertanyaannya. Mana lebih penting memahami ilmu yang mau diajarkan, memahami dunia keelektroan, ya? Apa paling suka pelajaran Wahyuni? Wahyuni, menghayal Wahyuni. Iya Pak. Apa paling suka pelajaran? Iya Pak. Apa paling suka pelajaran? Kalau yang paling saya suka itu Pak, matematika Pak. Matematika. Kenapa tidak masuk jurusan matematika? Matematika dan fisika Pak, lebih tepatnya. Oke, fisika. Iya Pak. Oke. Kalau Diva, siapa Diva tadi? Diva, siapa yang moderator tadi? Devi Pak. Devi. Devi. Ya. Apa yang paling suka pelajaran Devi? Matematika juga Pak. Matematika. Kenapa tidak masuk jurusan matematika Devi? Karena data juga Pak. Oke. Tapi kan ada matematika di elektro toh? Ada Pak. Sebenarnya lebih bagus itu suka fisika karena di sana lebih dekat, kan ada kemagnetan, ada ya tapi macam-macam. Forget it, tidak usah, no problem. Sekarang pertanyaan saya, kalau mau jadi dosen matematika atau dosen fisika, mana lebih penting menguasai materi pelajarannya atau menguasai cara mengajarnya? Ada yang bisa jawab. Jawab jujur beda Wahyu nih. Kotonsen ketua kelas jadi kotonsen selalu ditanya ini. Atau Indah ya? Atau ada Indah ditanya deh Indah. Atau siapa tadi yang tutup kameranya itu?
Mana yang tutup kameranya? Mana? Noviola, mana Noviola? Jangan kasih hadirin Noviola tutup kameranya terus. Pak Yudi. Iya, kau Noviola sekarang. Ya, Pak. Oke. Mana lebih penting? Mana lebih penting memahami materi pelajaran yang kita ajarkan atau mengetahui cara mengajarkannya? Mengetahui cara mengajarkannya. Oke. Masalah ini sama dengan mana lebih duluan telur atau ayam. Mana lebih duluan telur atau ayam? Noviola? Telur, Pak. Telur. Oke. Wahyuni, mana lebih duluan telur atau ayam, Wahyuni? Telur. Telur? Iya, Pak. Mana Sania, mana lebih duluan telur atau ayam Sania? Telur, Pak. Telur. Jadi siapa yang hasilkan itu telur? Ayam, Pak. Siapa yang hasilkan itu telur? Wahyuni. Kan kau bilang telur toh? Siapa yang hasilkan itu telur? Ayam, Pak. Ayam. Nah, mana lebih duluan? Yang mana lebih duluan? Pertanyaan saya nanti jawab di depan di grup nah, diskusikan di grup. Semua harus kasih komentar. Kenapa duluan telur? Kenapa duluan ayam? Ya? Mau kuliah siapa yang aktif di sini? Baik teman-teman sekalian, intinya pembelajaran mikro adalah pembelajaran dilakukan dalam skala terbatas, sedikit orangnya, tapi betul-betul real dilaksanakan. Waktunya sempit, cakupan materinya terbatas. Nah, tapi itu real digunakan. Pembelajaran mikro itu akan kita gunakan sebagai latihan kita untuk masuk di pembelajaran yang lebih luas. Saya kira itu ya. Silakan baca semuanya, semua yang ada di sini. Satu pertanyaan yang lebih penting tadi, mana lebih penting mengajarkan cara mengajar atau materi yang kita ajarkan, yang kita kuasai. Jawab Ki dengan analogi mana lebih duluan telur, mana lebih duluan ayam. Silakan dijawab di grup biar grupnya ramai. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih Wahyuni, kita dan kawan-kawan semua, Sahrul dan semuanya, Aras yang persentase tadi, dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.